Sementara itu kita juga menyaksikan praktek-praktek ketidakadilan yang merugikan rakyat berupa terpusatnya kekuasaan politik dan ekonomi di tangan sekelompok orang. Praktek-praktek KKN yang merugikan rakyat, padahal saat ini puluhan juta orang hidup di bawah garis kemiskinan. Kondisi seperti ini telah mengakibatkan hilangnya kepercayaan rakyat terhadap para pemimpinnya. Hadirin yang saya hormati, mengamati kehidupan demokrasi dewasa ini, sangat terasakan bahwa penyampaian aspirasi politik masyarakat berupa kritik, munculnya kesangsian bahwa yang terjadi sebetulnya adalah sebuah pseudo dan penciptaan secara manifest sebuah kehidupan kembali penyalahgunaan kekuasaan. Untuk itulah maka beradab dan demokratis. PKP mengamati secara saksama ketika Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Idealisme dan nasionalisme bangsa Indonesia yang dimanifestasikan oleh semangat para pendiri negara sangatlah tinggi. Hal ini dapat ditemukan dalam naskah proklamasi, cita-cita proklamasi, serta tujuan nasional bangsa Indonesia. Namun kemudian kita semua menyaksikan betapa terpuruknya rakyat bangsa, dan kehidupan itu juga kita alami lagi. Pendidikan dan profesionalisme tidak mendapatkan prioritas secara yang wajar. Di samping itu dalam pendidikan 5 dan 6 kita juga mengalami masalah besar, hutang semakin lemahnya daya saing dalam era globalisasi. Tapi strategi cenderung bertambah dan eskalasi suku politik dinamika perpolitikan nasional dengan pola multipartai dan pluralisme ideologi memperpenting polarisasi dalam kehidupan masyarakat. Padahal kita memerlukan kembali dan mengatasi krisis yang telah lama, yang pada dasarnya bersumber manusia, cenderung mengancam eksistensi negara Republik Indonesia dan Pancasila sebagai dasar negara serta ideologi nasional dan sebagai asas bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bagi masyarakat yang pluralistik dan berbineka mendatang. Di samping itu, PKP akan berusaha secara arif memulihkan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah. Karena itu, pemilihan umum tahun 1999 harus dilaksanakan secara jujur dan adil untuk memulihkan kedaulatan rakyat. Dengan demikian, setiap partai politik yang ikut pemilu mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk meningkatkan kualitas pemilu. Dalam konteks itu, maka pemerintah dan bijaksana dan netral dalam mempersiapkan dan melaksanakan. Hadirin sekalian, menghadapi pemilu komponen bangsa, terutama partai-partai dan peserta pemilu, mengenai pelaksanaan pemilu, PKP mengusulkan agar PNS dan ABRI harus bersikap netral dan tidak merupakan wewenang yang dapat dipertanggungjawabkan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan tujuan mencegah pemusatan kekuasaan dan penumpukan keuangan di pemerintah pusat. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada wilayah atau otonomi daerah yang dimaksud adalah otonomi yang tidak saja dalam bidang ekonomi. Hadirin sekalian, dalam lapangan ekonomi, PKP akan berjuang ini dengan sesegera mungkin memperbaiki sistem perbankan guna berfungsinya dari roda ekonomi
secara kondusif agar semua pelaku ekonomi mendapatkan. Untuk mengatasi krisis ekonomi, pilihan terhadap usaha pencipta bisnis serta usaha kecil dan menengah harus diutamakan. Diiringi dengan penciptaan kemudahan yang akan diperjuangkan oleh PKP adalah pendukung bangsa Indonesia. Dengan demikian, upaya untuk memberdayakan usaha kecil dan menengah serta koperasi menjadi prioritas masyarakat Indonesia menjadi lebih adil, berkesadaran hukum yang tinggi, dan semua kaidah hukum positif. Dalam rangka itu, hukum dan konstitusi yang akan dibangun dan dikembangkan adalah hukum yang berintikan dan yang mencerminkan keadilan, kebenaran, demokrasi, dan hak-hak asasi manusia. Aspirasi masyarakat harus dihargai dan dipegang teguh. Pemerintah serta seluruh masyarakat harus taat pada hukum dan konstitusi. Semua produk hukum harus berorientasi pada kepentingan rakyat melalui proses demokrasi yang berasaskan kedaulatan rakyat. Selain itu, PKP juga memandang penting diterapkannya asas trias politika secara relevan untuk mengembalikan supremasi hukum dan asas Indonesia sebagai negara yang berdasarkan atas hukum. Dalam lapangan sosial, PKP akan berjuang untuk melaksanakan pendidikan yang benar dan bermutu untuk seluruh jenjang pendidikan yang ada, termasuk di dalamnya pendidikan informal, terutama untuk kelompok-kelompok masyarakat yang tertinggal seperti petani, nelayan, buruh, tukang, dan sebagainya. Khusus untuk kaum muda, mahasiswa dan pelajar perlu diciptakan suasana yang kondusif untuk menyalurkan minat, bakat, dan aspirasinya, sebab kaum muda lah pewaris masa depan bangsa. Kaum muda harus dipersiapkan dengan sebaik mungkin untuk mengangkat derajat bangsa ini di tengah-tengah pergaulan internasional. Karena itu, PKP berpendapat bahwa arah pendidikan dan pengajaran nasional harus diarahkan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang memiliki kemampuan nalar, moral, etik, spiritual, dan profesional. Kaum muda bangsa ini harus mampu berpikir rasional dan bersikap arif dan bijaksana, serta bertindak demokratis. Sejalan dengan itu, kita pahami bahwa tiang negara yang sangat penting dalam menciptakan masyarakat yang berkualitas di masa mendatang terletak pada pengabdian dan integritas para guru dan pendidik. Untuk itu PKP juga akan berjuang sekeras mungkin untuk mengangkat harkat dan martabat para guru dan pendidik, terutama menyangkut tingkat pendapatan beserta kesejahteraannya yang selama ini terlupakan. Hadirin sebangsa dan setanah air, pada kesempatan ini PKP menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada mahasiswa seluruh Indonesia dan para reformis lainnya yang dengan tanggung jawabnya yang tinggi telah melancarkan perjuangan moral untuk reformasi total bangsa ini. PKP senantiasa mendukung semua perjuangan moral mahasiswa untuk menuju Indonesia baru. Melalui kesempatan ini PKP menyatakan penghargaan dan menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh mahasiswa dan anggota masyarakat yang telah berjuang dengan semangat reformasi menegakkan keadilan hukum dan konstitusi. Dalam bidang moral, PKP berjuang untuk senantiasa menegakkan kebenaran yang hakiki, kejujuran dan integritas sebagai wujud bangsa beriman, bertakwa, berbudaya, dan beradab yang mengabdikan dirinya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta bangsa dan umat manusia. Dalam bidang pertahanan dan keamanan,
PKB berjuang agar tanggung jawab dalam bidang pertahanan keamanan adalah tanggung jawab bersama semua warga negara sebagaimana diamanatkan oleh pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam hal ini PKB berpendapat bahwa ABRI akan tetap menjadi kekuatan utama yang dijalankan secara proporsional dan profesional. Dengan demikian, urusan pertahanan dan keamanan dalam arti luas menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama ABRI beserta seluruh rakyat. Karena itu, komitmen positif antara ABRI dan rakyat harus terus dipupuk dan dikembangkan. Dengan pokok-pokok perjuangan sebagaimana dipaparkan tadi, PKB sebagai wadah yang memiliki ciri wawasan kebangsaan tanpa membeda-bedakan asal-usul, agama, golongan, suku, ras, gender, dan pendidikan, senantiasa berjuang tanpa akhir menciptakan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, mandiri, makmur, sederajat dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Mengakhiri sambutan ini, perkenankanlah saya menyampaikan terima kasih yang tidak terhingga pada semua hadirin, terutama pada semua anggota simpatisan dan pendukung PKB atas perhatian dan kehadirannya pada acara deklarasi Partai Keadilan dan Kesatuan. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih. Hidup PKB! Hidup PKB! Hidup PKB! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Personel Paduan Suara Remaja Lavanya akan membawakan sebuah lagu berjudul Rayuan Pulau Kelapa, diikuti lagu Di Timur yang akan dibawakan oleh Amin Katamsi. Paduan Suara Lavanya, pimpinan Ibu Tim Banuwati, bulan Juni mendatang akan mewakili Indonesia. Tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahu akbar. Allah Maha Besar. Atas kebesaran-Mu kami berkumpul, berlindung dan berkhidmat. Sekretaris Jenderal Bapak Hayono Isman. Wakil Sekretaris Jenderal Bapak Uju S. Dinro Raharjo. Bapak Ide Bagus Gunadi. Wakil Bendahara Ibu Erwinda Aiko Seno Sunoto. Bapak Andi Sofian. Bapak Setiawan Sebaya. Departemen Koperasi. Bendera yang mestinya ada bang. Udah. Terima kasih. Kami persilakan Bapak Ketua Umum dan para pengurus untuk berdiri di depan di bawah panggung. Terima kasih. Salam.
bergabung dengan Pak Fabri akan ke sini Pak. Pak Fabri akan daerah pabrik. Kepada seluruh anggotanya ya untuk melihat tatanan politik ke masa depan ini. Lalu kemana menyalurkan aspirasi politiknya Pak? Nanti pabrik menyalurkan aspirasi dengan prinsip harapan, kepercayaan sesuai dengan hati nurani dan menghargai hak politik rakyat. Artinya Pepabrik sangat demokratis. Pepabrik adalah menghargai hak politik sebagai warga negara Indonesia. Masing-masing pribadi Pak ya? Bagaimana nama bergabung Pak? Saya sudah di Pepabrik ya. Jadi akan dilakukan kemarin. Secara pribadi Pak Abri akan mendukung ini partai. Saya menyambut baik lahirnya partai ini karena ini aspirasi dengan cita-cita Pepabri. Jadi Patri masih di Golkar Pak ya? Patri masih di Golkar. Kan dianggap sebagai minister Patri. Golkar adalah tetap ya silakan yang berjuang anggota Pepabri di Golkar silakan ya. Yang ada di PKB silakan. Yang di tempat lain juga silakan. Yang penting saya pesan mereka supaya tetap membawa dan komit kepada nilai-nilai luhur Sabta Marga. Kalau saya sendiri pemilunya adalah rahasia dan gerakan bukan tugas. Saya di Gerakan Keadilan dan Persatuan Bangsa. Lalu hubungan antara gerakan dan partai ini bagaimana? Kita satu aspirasi, hubungan organisatoris tidak ada, tapi satu aspirasi. Kenapa nggak mau? Artinya anggota PKK nggak mau ikut Bukan. Kita ada bagi tugas saya dengan Pak Sarwono memimpin koordinator Gerakan Keadilan dan Persatuan Bangsa. Tunggu supaya jangan ganggu orang yang mengalir. Kita geser sedikit. Ya oke. Ya. Pak, masa gerakan itu berarti akan jadi pengikut PKP nantinya? Ya, kita menyilahkan kepada para pendukung Gerakan Keadilan dan Persatuan Bangsa untuk memberikan dukungan kepada Partai Keadilan dan Persatuan atau partai-partai lain yang seaspirasi. Jadi bukan punya PKB gitu. Hah? Kenapa? Bukan punya PKB. Oh enggak. Jadi ini adalah partai yang berdiri sendiri yang seaspirasi dengan Gerakan Keadilan dan Persatuan Bangsa. Dan para pendukung Gerakan Keadilan dan Persatuan Bangsa tentu mendukung Partai Keadilan dan Persatuan dan partai-partai lain yang punya aspirasi yang sama. Ada hubungan historis Nggak mau masuk partai mungkin karena ada bilang masuk dalam jaringan orang-orang dan sama PKB. Oh enggak. Jadi saya dan Pak Sarwono mungkin lebih tepat di Gerakan. Saya kira dengan adanya didirikannya PKP ini memasuki era yang baru bagi demokrasi Indonesia karena mereka akan merupakan kekuatan yang sangat besar dan kita tahu bahwa integritas dari pengurusnya itu adalah sangat tinggi. Jadi saya punya pengharapan bahwa di masa depan Indonesia akan bisa lebih baik dan di pemilu saya harapkan mereka mendapat posisi yang paling baik. Nah, ini bukan satu pembahasan Golkar. Ya saya kira dengan sendirinya Golkar itu lonceng kematiannya lah. Tapi bagi Barnas sendiri dengan pembentukan ini apakah akan mendukung secara organisasi Barnas mendukung PKB? Saya kira saya maupun Barnas itu tidak akan mendukung secara struktural. Kita akan mendukung seluruh partai yang reformis dan saya lihat ini salah satu. Saya harapkan bahwa 4-5 yang kita anggap reformis itu akan menduduki papan atas di dalam hasil pemilu nanti. Oke, terima kasih. Kalau mau ngotot 75 silakan. PKB itu berangkat Bapak gimana? Begini ya, kalau sudah purnawirawan itu sudah tidak terikat apa-apa dengan manapun dan dia bebas menentukan sebagai ketua mau mengutarakan begitu itu hanya Pak Gubernur dan itu tidak menyalahi.
Kalau itu kan secara implisit Pak, apakah ini etis atau enggak kira-kira? Apa? Secara implisit kan, kita mengeluarkan SK itu supaya menyuarakan aspirasinya kepada PKP. Secara tidak langsung, secara tidak langsung itu etis atau enggak? Itu kan mungkin semacam dari Golkar mengeluarkan atas monologitas implisit juga kepada PKP. Ya etis tidak hanya masalah politik ya. Ini organisasi yang tidak ada ikatan apa-apa dengan Golkar. Apapun itu apa ikatan. Jadi kalau di masa lalu menyalurkan terus sekarang enggak, itu kan demokrasi. Ya. Jadi Wirawan bisa versi baru Pak. Gimana Pak? No comment. Kita belum nanya. Pembentukan PKP ini apakah merupakan mengandung reformis atau merupakan karena perpecahan itu Golkar? Menurut Pak Rudi ini pandangan gimana? Terbentuknya partai ini karena desakan reformasi atau karena perpecahan itu Golkar? Wah ini saya pikir ya perpecahan yang bagaimana. Kalau anggota Golkar tidak setuju dengan kebijaksanaan Golkar, dia keluar, itu lebih baik daripada membuat tandingan pengurus Golkar tandingan. Ini lebih demokratis. Saya tidak setuju, oke, kan tidak ada paksaan dari anggota Golkar. Nah, dia mendirikan sendiri, baik, itu tidak ada masalah. Kalau itu dinilai perpecahan, ya bisa. Dinilai bukan perpecahan, ya tidak. Tapi paling tidak ini partai ini akan menggembosi suara Golkar nanti. Karena ya kalau ini bisa nyedot anggota-anggota Golkar di bawah dan sebagainya, mungkin mengurangi suara. Karena memang banyak tokoh-tokoh Golkar. Ya. Kalau Pak Rudi ini melihat ini partai PKP ini akan didukung dari kalangan mana aja gitu. Karena kan sudah banyak partai berdiri. Saya belum bisa menilai, karena kita belum tahu suatu partai itu berakarnya ke bawah. Bukan dengan mendirikan pengurus itu, tapi bagaimana simpati rakyat di desa terhadap suatu partai. Tapi komentar Pak Rudi ini sendiri pribadi dengan berdirinya partai ini gimana? Dengan melihat program-programnya? Kalau saya dengan namanya saja, saya setuju karena memang sekarang ini yang menonjol permasalahan nasional adalah keadilan dan persatuan yang terancam. Pak Rudi ini sendiri akan menyalurkan aspirasi politiknya ke partai ini? Saya? Wah itu saya tanya dukun-dukun dulu. Pak Rudi ini, para jenderal begitu yakin sama partai ini, apakah harapan itu bisa dipenuhi PKP nanti Pak? Karena para jenderal mana Seperti ini? Pak Ali, Pak Kemal itu kayaknya terlalu yakin dengan Pak Rudi. Itu hak beliau-beliau. Tapi jangan para jenderal itu banyak ya. Ya kan? Ada yang masuk PKB, ada yang masuk PDI Perjuangan. Jadi jangan digebiaya gitu. Beberapa tokoh. Dan 5 tahun lagi. Buka puasa bersama Pak ya? Bersama sorenya. Buka puasa bersama. Jadi kita harapkan teman-teman bisa membantu untuk menampung reaksi masyarakat, baik yang kontra maupun yang pro, sehingga ini sebagai suatu masukan yang berharga bagi kami, untuk kami telah sebagai bahagian untuk dapat membuat berbagai keputusan, terutama untuk siap menjadi partai peserta pemilu yang akan datang. Demikian rekan wartawan, terima kasih atas kehadirannya. Ya. Kenapa? Ya karena saya pikir lebih baik. Karena sudah Pak Edi Sudrajat menyampaikan tadi dengan secara gamblang apa yang menjadi pandangan partai, visi, sudah di pidato beliau sudah. Ya, itu yang saya pikir, itu yang kita harapkan dapat disampaikan kepada masyarakat. Kalau ada Sebaiknya kurang siapa tadi menit Bapak duduk di sini. Oh gitu. Jawab aja gitu Pak. Oke baik. Baik. Biar Yuno Pak. Ya, udah. Partai ini sama sekali diniatkan bukan untuk menggembosi Golkar. Sesuai dengan pidato Ketua Umum PKP, kelahiran partai ini lebih penting daripada hanya menggembosi Golkar. Dan kalau masalah penggembosan, perlu saya informasikan
sudah ada 79 partai yang baru yang telah dideklarasikan, yang didirikan oleh kader Golkar. Jadi kita yang bukan yang pertama, mungkin yang terakhir, tetapi sama sekali tidak diniatkan untuk menggembosi Golkar. Kami belum tahu karena belum dihitung. Dari pengurus saya tidak tahu persis, tetapi boleh dikatakan sebagian ada. Itu yang kita tidak menghitung karena kita anggap tidak penting. Persen pun saya nggak tahu persis, daripada nanti saya ngarang kan keliru. Tentang dui fungsi Pak, bagaimana tegasan sikap PKP? Bagaimana terhadap dui fungsi ABRI? Ya, kami beranggapan dui fungsi ABRI itu dapat dikatakan berhasil apabila peranan politik ABRI semakin berkurang. Bukan dicabut? Bukan. Jadi indikator dui fungsi ABRI itu berhasil adalah semakin berkurangnya peran politik ABRI. Kabarnya akan menyalurkan aspirasinya ke PKP, itu perintah dari Pak Presiden. Saya pikir tidak demikian bahasanya. Yang jelas PABRI itu sebagai organisasi yang mandiri dan anggotanya ada di mana-mana. Ada di PKB, contohnya Pak Basuki Sudirman, ada di PDI Perjuangan, contohnya Pak Tio Safei, dan ada di Golkar. Demikian juga ada yang PKP. Jadi PABRI tidak mengharuskan anggotanya masuk kepada partai politik tertentu karena PABRI tidak mempunyai hubungan struktural dengan partai politik manapun juga. Ini pengertian kita. Nah, oleh karena itu apabila ada yang menyangka bahwa PABRI diperintah untuk mendukung PKP, saya pikir tidak. Tetapi karena PKP ini baru lahir, maka dimohon dukungan dari PABRI daerah untuk membantu kelahiran PKP. Tetapi tidak mengharuskan anggota PABRI menjadi anggota PKP. Terima kasih. Silakan. Apakah basis daripada PKP ini ada? Kalau kita lihat secara sepintas lalu, pendukung masyarakat terhadap PKP yang dari KBA itu hanya sebagian kecil. Sebagian besar adalah dari non KBA. Seperti kita lihat dalam kepengurusan yang sipil dari unsur PABRI hanya 3 orang barangkali. Itu Pak Edi Sudrajat, Pak Suryadi, dan Pak Uju Dinata. Dari jumlah kepengurusan 45 orang. Jadi yang mengenai yang keduanya apa tadi? Kan juga kebetulan juga mungkin anggota PKP adalah anggota Golkar. Nah, satu yang anggota fraksi Karya Pembangunan, ya, yaitu saudara-saudara Ginting. Bagaimana caranya nanti PKP meraih suara dikaitkan dengan kredibilitas Golkar itu sendiri yang seperti sedang menurun gitu? Kita tidak memikirkan dengan cara demikian. Mengenai kredibilitas Golkar itu bukan urusan PKP. Urusan PKP adalah bagaimana berjuang dengan baik sehingga mendapat simpati masyarakat dan dukungan masyarakat. Mengenai kredibilitas Golkar, saya pikir itu urusan Golkar atau partai Golkar. Terima kasih. Sementara ini kita belum bicara koalisi karena sebaiknya kita menunggu hasil pemilu. Kalau hasil pemilu itu belum ketahuan hasilnya, masa kita bicara koalisi? Siapa tahu kita tidak mendapat dukungan dari masyarakat. Jadi kita jangan mendahului pemilu. Pengurus daerahnya target PKP. Target PKP dalam pemilu kita belum bahas secara formal. Tetapi banyak pandangan kita pribadi, kalau mendapat 5% sudah syukur alhamdulillah. Kalau pemilihnya? Soal yakin, ya kita kan harus optimis. Mengenai hasil kita serahkan kepada rakyat. Terima kasih. Selain anggota KBA, Pak, anggota KBA diharapkan dari mana aja, Pak? Ya, dari LSM, dari kampus, ya kan, dari kalangan profesional, dari kalangan tukang, dari teman-teman ojek, dari wartawan, ya kita harapkan, walaupun harus netral, tetapi paling tidak, ya jangan di inilah. Oke, terima kasih. Demikian juga dari kalangan ulama, ya ulama kita sangat mengharapkan tokoh-tokoh agama. Dana, apa bisa dibantah sekali ada hubungan dengan cendana? Saya pikir dengan tegas dapat saya katakan sekali lagi
PKP tidak mendapat dukungan dari cendana, apalagi dana. Tantangan PKP di dalam Berniat mengambil suara dari Golkar, kita serahkan sepenuhnya kepada masyarakat yang juga kebetulan anggota Golkar. Tapi kan selama ini bahwa PKP dianggap untuk menggembosi Golkar. PKP di daerah sekarang sudah ada embrionya. Insya Allah habis sholat Jumat kita akan mengadakan yang namanya rapat konsolidasi nasional yang sudah dihadiri oleh 27 perwakilan pimpinan provinsi dari daerah. Silakan. Sudah? Tapi selama ini bahwa PKP dilahirkan untuk menggembosi Golkar. Yaitu suatu isu yang kita tidak bisa mengelak kalau memang ada ya. Dan kami tidak menyalahkan isu itu ada. Karena itu konsekuensi daripada kelahiran PKP. Ya bukan hanya itu, tapi dibilangnya sakit hati, ya dibilang kita ini frustrasi. Itu adalah isu-isu yang saya pikir resiko yang kita hadapi. Padahal ya mestinya sebagai partai yang lahir belakangan ya kan. Dan juga mandiri, lebih susah. Kita kan pilih, kita ini semua ini milih untuk lebih susah dengan PKP. Jadi saya pikir kalau hanya sakit hati tidak benar. Ya, terima kasih. Partai yang dilahirkan kelihatannya PKB yang paling semarak ininya Pak Haryono, mewah acaranya. Tadi seperti apa yang dikatakan oleh Pak Edi Sudrajat mengenai PNS, kita dengan tegas mengatakan harus netral. Harus netral. Kami setuju dengan pandangan jangan menyalah interpretasikan konvensi ILO demi kepentingan partai politik tertentu di tanah air. Silakan. Yang tadi Pak, kelihatannya PKP yang paling mewah penyelenggara acaranya, menyewa penyumbang dan sebagainya. Dananya dari mana nih Pak? Dananya dari urunan dari kita semua, dari kita semua. Jadi saya pikir itu adalah suatu tanda baik ya bahwa PKP diharapkan mampu mandiri dalam kehadirannya untuk menjadi partai peserta pemilu. Ini saya heran, selalu tanyakan tentang dana. Seolah-olah kami itu nggak mampu Cendana. Dan seolah-olah hanya Cendana yang punya duit. Saudara-saudara, saya jual rumah loh, 1,5 miliar di Jalan Wijaya Timur 2 nomor 10. Jadi jangan, saya nggak ngerti. Kok seolah-olah kalau bikin ini ada orang lain sponsor. Kita bukan kelas itu. Kita masih mampu. Untuk biaya ini seluruhnya yang menanggung Haryono Isman. Enggak sama-sama. Enggak, jujur aja. Untuk dia yang nyumbang. Untuk ke daerah saya yang bayar. Ini terima kasih. Ya, oke, ada lagi silakan. Sehingga pengurus di GKPB tidak boleh merangkap pengurus di PKP. Jadi Mas Sarwono, Mas Siswono tidak boleh menjadi pengurus PKP karena mereka akan aktif menjadi pengurus GKPB. Terima kasih. Sebagai pribadi, Pak Sutisno jelas mendukung PKP dan partai-partai lain yang memperjuangkan Pancasila dan Undang-Undang 45. Oke? Jelas? Hah? Katanya politisi.